给我拧！龙魂降世是龙主的气息。我替你去林家，探一探老爷子的虚实。你一个人潜入林家，实在是太冒险了。林家上下守卫森严，或许有一个人可以帮你。李灵燕肯定是你的。有人在吗？ Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian nih, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini admin akan melanjutkan dan Dao Zhongji. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih memperlihatkan si Yi Chen yang terus bekerja keras dalam pelatihannya. Tentu saja usaha pelatihannya langsung saja membuahkan hasil yang mana dia berhasil memadatkan mutiara ilahinya. Oleh karena itu, Yi Chen tak mau membuang waktu dan seketika berniat untuk memurnikan dua pil sekaligus. Yakni itu adalah pil pengumpul esensi dan penguat esensi. Pil ini diketahui mampu merubah hingga meningkatkan kekuatan dari martial kehidupan. Di luar, Miohan masih terus merasa khawatir akan masalah yang menimpa keluarga Li. Tentu saja itu karena adanya orang-orang keluarga Lin yang secara frontal datang ke tempat ini. Tapi beruntung, situasi mengerikan itu berhasil diredam. Yan mengatakan kalau seluruh anggota keluarga Lin itu telah pergi karena hadirnya Liang Chen yang tiba-tiba muncul di keluarga Li. Miohan jelas saja menjadi sangat senang, tentunya sangat bersyukur karena dengan ini sudah tak ada lagi yang mengganggu si Yi Chen. Kembali ke dalam kamar, terlihat Yi Chen masih saja terus melakukan pelatihannya. Semua dauki telah dikerahkan sampai akhirnya dua butir pil berhasil disempurnakan. Ya, setelah kedua pil ini siap, tentu saja Yi Chen berniat untuk memadatkan martial kehidupan pada tubuhnya. Jadi gini guys, apa itu martial kehidupan? Dikatakan kalau kekuatan manusia di zaman ini itu ditentukan dari seberapa kuat martial kehidupannya. Seorang prajurit selain memiliki martial kehidupan, dia juga dapat mengendalikan beberapa elemen sekaligus seperti angin, air, api, dan guntur. Sedangkan prajurit jiwa bahkan mampu membangkitkan sebuah teknik khusus yang tentunya jauh lebih kuat dari prajurit biasa. Sampai saat ini tingkatan klasifikasi kekuatan diketahui cuma ada dua, yakni seorang prajurit dan prajurit jiwa. Dan pelatihan Yi Chen saat ini ternyata ingin mencoba untuk menjadi seorang prajurit jiwa dengan membangkitkan martial kehidupan di dalam tubuhnya. Akan tetapi meskipun begitu sampai saat ini Yi Chen masih belum bisa untuk memadatkan martial kehidupannya. Yang ada di sana Yi Chen malah mendengar cemoohan yang menyebutnya pecundang yang nggak bisa memadatkan martial kehidupannya. Selain itu, di saat yang sama si Yi Chen dibawa ke alam bawah sadarnya, yang di sana ia bertemu dengan seorang praktisi yang tiba-tiba menyerang dirinya. Tak ingin kalah di tempat ini, Yi Chen pun terus saja melawannya sampai mengeluarkan tungku kecilnya yang dibenturkan pada kekuatan poenik. Tapi ternyata kekuatan Yi Chen masihlah belum cukup untuk melawannya. Dan dengan itu ia pun diremehkan karena si Yi Chen tak bisa melawan martial poeniknya. Selain itu orang ini juga terus saja mengatakan kalau si Yi Chen adalah seorang pecundang yang tidak bisa menyelamatkan teman-temannya. Si Yi Chen merasa tak percaya nih jikalau dirinya itu bakalan benar-benar kalah. Beruntung di saat ia mulai putus asa, tiba-tiba sebuah cahaya pada tubuhnya itu berubah menjadi orang-orang yang terus memotivasinya. Hingga akhirnya si Chen pun berhasil bangkit dan langsung tertawa tipis kepada musuhnya. Jelas saja dirinya yang melihat si Chen tersenyum menjadi agak kebingungan. Yi Chen mengatakan kalau senyumannya itu menandakan bahwa dirinya telah memadatkan martial kehidupan. Yang pastinya akan mengalahkan musuhnya itu.
Tentu saja perkataan si Yi Chen dianggap olehnya hanya omong kosong belaka. Tapi Yi Chen menyangkalnya kalau apa yang ia katakan itu benar adanya, yang mana ia telah kembali ke jalan kultivasinya yang telah lama menghilang. Langsung saja tak membuang waktu, Yi Chen meledakkan daukinya untuk keluar dari genggamannya dan akhirnya si musuh auto menjadi debu. Dan setelah mengalahkannya, Yi Chen lagi-lagi dibawa ke alam bawah sadar yang lain, yang dimana ia di sana bertemu dengan kedua orang yang disayanginya, yaitu Xiansu dan Ah Suo. Tapi pertemuan ini alih-alih membuatnya senang, justru malah ia pun semakin mengerti kalau pertemuannya dengan Ah Suo dan Xiansu bukanlah nyata. Ia tahu persis kalau ini semua hanyalah ilusi. Tapi meski begitu Yi Chen berterima kasih karena selama ini kedua orang yang disayanginya itu selalu menyemangatinya. Dan akhirnya setelah kembali ke tubuh aslinya, si Yi Chen langsung saja memadatkan semua dauki yang berfokus pada dantian miliknya. Dalam sekejap terciptalah sebuah dauki berbentuk naga yang sangat perkasa. Semua warga, semua binatang tak terkecuali seorang tetua yang terlihat duduk di atas awan. Dia juga melihatnya. Dirinya mengklaim kalau kemunculan seekor jiwa naga itu merupakan pertanda munculnya sosok jenius yang pasti akan mendominasi dunia. 是龙主的气息。 Si Yi Chen terus saja memadatkan dantian di dalam tubuhnya. Semua energi seakan terserap tapi hal itu masih belum cukup. Menurut Yi Chen meskipun ia memakan pil obat tapi tetap saja dantian miliknya itu masih tidak stabil. Selain itu Yi Chen mengira kalau pemadatan yang ia lakukan saat ini terbilang terburu-buru. Tapi apa yang terjadi? Ya, akhirnya semua asumsi Yi Chen terkait kekurangannya tentunya berhasil dia ubah menjadi kesuksesan. Di mana Yi Chen sukses memadatkan dantiannya hingga terbentuklah sebuah mutiara yang disinyalir itu merupakan martial kehidupan. Tapi anehnya Yi Chen tak melihat adanya atribut dalam martial kehidupannya. Selain itu dirinya juga tidak melihat adanya jiwa bela diri yang melekat pada martialnya. Dengan itu Yi Chen menyimpulkan kalau martial miliknya ini merupakan martial sampah yang tentunya si Yi Chen merupakan orang biasa-biasa saja tanpa mempunyai bakat di dalam seni bela diri. Tapi tak disangka setelah mengeluarkan energi di tubuhnya dan membentuk sebuah pisau hingga menggoreskan pada benda di depannya, tiba-tiba si Yi Chen menjadi kaget bukan kepalang. Itu karena goresan dari daukinya ternyata sangatlah mengerikan. Langsung saja si Yi Chen sadar kalau ternyata jiwa bela diri miliknya bukanlah tanpa atribut kebangkitan, melainkan itu adalah atribut yang belum diketahui yang kemungkinan atribut langka yang spesial. Setelah itu ia pun mengakhiri pelatihannya dan pergi berjalan keluar kamarnya. Di perjalanan Yi Chen ditemui Miao Han yang kini membawa sebuah makanan ringan untuk dirinya. Tapi sepertinya yang datang menemui Yi Chen tidak hanya Miao Han. Di sana juga hadir Yan yang juga membawa makanan untuk diberikan kepada si Yi Chen. 又来一个，我刚闭关出门呢。 Jelas saja si Yi Chen menjadi kaget dan langsung ketar-ketir nih. Dirinya tentu tak mengharapkan kalau baru saja keluar dari pelatihan malah ketemu lagi dua wanita yang pastinya akan bertengkar. Yan memberikan makanan berupa daging rebus khusus dibuat untuk Yi Chen. Tapi seperti yang kita duga, Miao Han yang melihatnya langsung saja menyarankan si Yi Chen untuk tak memakannya karena menurutnya makanan pertama setelah pelatihan seharusnya tidak memakan daging terlebih dulu. Melainkan diharuskan memakan obat-obatan atau paling tidak makanan ringan saja. Tapi lain halnya dengan pendapat Yan kalau katanya setelah pelatihan lebih baik makan daging karena kandungannya itu bisa memulihkan esensi darah pada tubuh Yi Chen. Tentu saja setelah ini keduanya terus berdebat dan membuat Yi Chen menjadi sangat pusing. Tapi beruntung di sana datanglah ayah Yi Chen yang memanggilnya untuk bertemu dengan patriark keluarga Li. Dan dengan itu Yi Chen pun ada kesempatan nih untuk menghindari pertikaian dua wanita ini. 爹，等等我！ Singkat cerita Yi Chen beserta Patriark Li dan Lin Aoqing yang sudah hadir di sana. Mereka membuka perbincangan dengan Patriark Li yang memuji kalau Yi Chen ini banyak sekali temannya.
Di mana sebelumnya kedatangan anggota keluarga Ye yaitu Liang Chen itu dapat langsung membuat keluarga Lin akhirnya pergi dari keluarga Li. Jelas kedatangan Liang Chen tadi tentulah untuk satu alasan, yaitu bisnis. Yi Chen langsung saja berpikir kalau si gendut ternyata sangat berguna. Dengan adanya gabungan keluarga Li dan keluarga Ye, hal itu menjadikan keluarga Lin tentu saja tak akan berani mendatanginya. Tapi untuk memastikannya, Lin Aotian berniat untuk kembali dulu dan melihat situasi di keluarga Lin. Ia sangat khawatir dengan ayahnya yang sudah tak sadarkan diri karena kejahatan Lin Aoqing ini. Awalnya Patriark Li masih ragu mengenai penyebab kekacauan keluarga Lin yang disebabkan oleh Lin Aoqing. Tapi si Yi Chen memastikan kalau itu benar adanya karena ia sendiri sangat yakin kalau sakitnya Patriark Lin itu disebabkan oleh Lin Aoqing. 不用说，这一定是林傲晴的手笔。 Yi Chen meminta izin untuk pergi ke keluarga Lin menggantikan Lin Aotian mencari informasi tentang patriark keluarga Lin. Tentu saja Aotian masih belum bisa mengizinkannya karena ia tahu memasuki keluarga Lin itu sama saja melakukan sebuah bunuh diri. Bahkan katanya saking kuatnya keluarga Lin, Patriark Lin mengatakan lalat saja itu tidak akan selamat. Akan tetapi karena si Yi Chen ini masihlah kekeh, dengan itu Lin Aotian kemudian meminta Yi Chen untuk bertemu seseorang yang menurutnya bisa membantunya. 或许有一个人可以帮你。 Di sisi lain kita juga diperlihatkan si Yuan yang tengah duduk santai. Lalu kemudian muncullah si Li Cheng yang datang dengan sedikit mencurigakan. Benar saja pertemuan mereka ini bukanlah pertemuan biasa. Melainkan si Li Cheng ingin bekerja sama dengan si Yuan untuk menyingkirkan Yi Chen. Yang sudah jelas si Li Cheng melakukannya yakni adalah untuk mendapatkan Yan semata. Scene kemudian kembali lagi berpindah, memperlihatkan si Yi Chen yang sudah sampai di sebuah tempat yang sangat sepi. Ia pun masuk ke sebuah rumah tapi tak ada seorang pun di tempat itu. 有人在吗？ Namun setelah beberapa langkah tiba-tiba sebuah pot melesat kepadanya. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time and seperti biasa, salam para jagoan.